Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman Islam, sehat, sempat, mudah bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis ilmu. Salawat, salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembacaan pembahasan kitab Kasifatus Saja Syarh Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ala Safinatin Najah fi Usuluddin wal Fiqhi. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan, rahmat dan juga ampunan kepada beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, sampai kepada kita yang pada malam hari ini mempelajari karya beliau rahimahullahu ta'ala. Kita akan lanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Faslun, aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalabuhu situn aw sab'un wa aksaruhu khamsatu asyara yauman bilayaliha. Aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman wa ghalabu arba'atu wa isruna yauman aw salasatu wa isruna yauman wala hadda li aksarihi. Setelah kita sampaikan apa yang menjadi sub pembahasan dari bab haid ya, pada pertemuan yang kemarin, bahwa waktu atau durasi yang paling pendek dari masa haid adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kebanyakan yang terjadi pada wanita menurut penelitian Imam Asy-Syafi'i dari beberapa wanita Arab adalah 4 sampai 7 hari ya. 5 ya. Ada 6, ada 7, ada 5 hari. Itu yang menjadi kebiasaan atau mayoritas dari haid para wanita Arab. Dan itu juga sama dengan sekitar kita ya. Semua berdasar dari penelitian. Maka waktu suci di antara 2 haid adalah jeda antara masa haid itu sendiri. Apabila haidnya 1 hari, maka sucinya adalah 29 hari. Kalau haidnya 5 hari, maka sucinya 25 hari. Kalau haidnya 6 hari, maka sucinya 4 hari. Kalau haidnya 7 hari, maka sucinya 23 hari. Dan tidak ada batasan masa suci, karena memang ada kasus tertentu dialami oleh wanita-wanita tertentu, mereka tidak mempunyai haid. Sebagaimana yang disampaikan ya, di dalam perkataan aqallu tuhri bainal haidati khamsatu asrin ila akhirih, terus perkataan wala hadda li aksarihi ay atuhru bi ijma'in. Walida qala Ibnu Qasim Al-Ghaza fi Syarhil Ghayah faqad tamkusul mar'atu dahroha ay abadaha bila haidin ay kasayyidatina Fatimah alaihas salam wa hikmatuhu adamu fawati zamani alaiha bila ibadatin walidhalika summiyat az-zahra wa qila annaha waladat waqtal ghurub wa nazala alaiha anifas majjatan summa toharat wa shollat. Perkataan dari Ibnu Qasim Al-Ghaza ya, dari Syarh Al-Ghaza, bahwa sampel kasus yang dialami wanita yang tidak mempunyai masa haid sebagaimana Sayyidah Fatimah alaihissalam yang dia tidak pernah mengalami masa haid. Maka hikmah dari kejadian ini, tidak pernah ada waktu yang terlewat bagi Sayyidah Fatimah di dalam hari-harinya kecuali bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Walidzalika sumiyat az-Zahra.
Maka dengan itu juga disebut ya Sayyidah Fatimah dengan Az-Zahra, yaitu wanita yang tidak putus ibadahnya dan tidak mempunyai haid semasa hidupnya. Dan dikatakan beliau dilahirkan pada waktu ghurub, masa terbenamnya matahari, dan hanya mengalami nifas ya sebentar saja, kemudian sholat kembali. Dan ini kasus tertentu yang tidak banyak kita dapati ya. Sebagian besar dari wanita-wanita di sekeliling kita, mereka mempunyai sirkulasi haid, ada yang 1 hari, ada yang 4, 5 sampai 7, ada yang sampai mentok berapa? Mentoknya haid 15 hari ya. Maka tidak ada waktu lebih dari 15 hari itu, kecuali selebihnya disebut dengan istihadah. Seorang wanita mustahadah namanya, maka dia tetap melakukan aktivitas ibadah sebagaimana umumnya wanita bersih, tetap sholat, puasa, membaca Al-Quran, boleh berdiam di masjid dengan catatan tidak terjadi kekotoran atau ya tidak terjadi sesuatu yang menjadikan masjid atau tempat dia berdiam menjadi najis ya. Maka disitulah kebiasaan dari orang-orang di sekitar kita. Dan ketika memang mendapati istihadah, dia harus membersihkan darah istihadahnya, kemudian melakukan ibadah sebagaimana biasanya. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi bahwasanya Ibunda Sayyidah Fatimah tidak mempunyai haid, dan ketika melahirkan beliau hanya nifas dalam hitungan waktu yang sebentar saja, kemudian suci kembali dan melakukan sholat. Nah, ini tidak dialami kecuali wanita-wanita tertentu ya. Maka inilah yang menjadi pengetahuan dari apa yang kita sampaikan kemarin. Masa haid paling sebentar sehari semalam atau 24 jam, paling lama 15 hari. Keumuman dari wanita haid durasinya ya 5, 6, 7 hari, ini yang umum. Maka masa sucinya mulai dari 29 hari, 25, 26, 27 hari masa suci dari 2 haid yang dialami wanita. Dan ada juga kasus yang khusus spesial, yaitu tidak ada sirkulasi haid bagi wanita. Maka ini dialami salah satunya oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Disebut Az-Zahra karena beliau tidak mengalami haid dan senantiasa bisa beribadah sepanjang masa hidupnya. Nah, ini sebagai konklusi atau review dari apa yang kita sampaikan pertemuan kemarin. Far'un qala Muhammad As-Sabban fi kitabi Al-Musamma bi Is'af Ar-Raghibin, Fatimah tazawajaha Ali wa huwa ibnu ihda wa isrina sanah wa khamsata asurin wa hiya bintu amsu asrata sanatan wa khamsata asurin aqba rujuihim min badrin ya. Walai takunu wa alaihi takunu wiladatiha qablan nubuwati binahwi sanah wa qila ghairil dalika wa tuwfiyat ba'da abiha lisitati asurin alas sahih ya. Di pembahasan cabang berkata Muhammad As-Sabban di dalam kitabnya yang bernama Is'af Ar-Raghibin bahwa Sayyidah Fatimah menikah dengan Ali pada waktu Ali berumur 21 tahun lebih 5 bulan ya. Dan beliau Sayyidah Fatimah berumur 15 ya tahun lebih 5 bulan ya. Jadi orang Arab bil khusus itu detail dalam masa penghitungan umur ya. Ada selisih 5 sasi dicantumkan Pak. Kalau kita ya kurang lebih gitu ya. Kurang lebih umurnya 16, kurang lebih umurnya 17. Lah dulu lahirnya apa? Oktober. Oktober itu nisbahnya kepada Komariah apa? Kita nggak pernah memperhatikan itu ya.
Yang paling banter kita mengingat tahun kelahiran kita itu dengan penanggalan Samsiah pasti. Ya, karena ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita melupakan tradisi syar'i, yaitu menggunakan penanggalan apa? Komariah. Padahal yas'alunaka 'anil ahillah qul huwa mawaqitul linnasi wal hajj. Ditanyakan kepada baginda Nabi tentang hilal, maka Nabi menjawab, hilal itu tanda dari alam untuk penghitungan masa dan juga masuknya waktu haji. Kapan haji? Ya waktu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya kan? Dua khusus. Maka selain haji boleh dilakukan di sembarang bulan ya, yang disebut dengan umroh. Dan ini menjadi keharusan bagi kita untuk memulai ya, mencantumkan bulan-bulan Komariah beserta tanggalnya ketika kelahiran putra-putri kita. Ya. Termasuk ini accidental. Mas Romin lahir tahun kapan? Bulan? Tanggal? Berketepatan dengan Komariahnya berapa? Ah, mumet toh. Nah, ini padahal umur syar'i ya, umur yang syar'i ya. Karena tadi kapan wanita itu mulai haid? Umur ke-9 tahun lebih 15 hari rata-rata. Nah, padahal penghitungan ini menggunakan penanggalan Komariah. Jadi kalau 9 tahunnya Samsiah itu mungkin lebih beberapa hari. Ya. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Nah, maka tim Akikoh tidak berangkat nih Mas Fardi ya. Kalau bikin apa tanda nama disertakan bulan apa Komariahnya. Nah, Mas Ibrahim ya nanti didetailkan seperti itu supaya ketika ada arsip ya, kalian biar sinang lahirnya kapan sih? Itu dibuka, oh ternyata sudah ada tanggal Komariah dan bulan Komariah plus tahun Komariahnya ya. Kalau kita sekarang ya goleki tanggalan lawas. Untung sekarang ada HP ya, bisa dikonversi dengan penghitungan Komariah. Nah, itu menjadi kebaikan bagi kita semua. Ya, Sayyidah Fatimah menikah pada umur yang ke-15 ya, lebih 5 bulan, sedangkan Sayyidina Ali menikah pada umur 21 lebih 5 bulan ya. Setelah kepulangan dari perang Badar. Takunu wiladatiha qablan nubuwah binah wisanah wakila ghairidalik ya. Dikatakan kelahirannya adalah sebelum diangkat menjadi Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul. Dikatakan juga tidak seperti itu. Dan wafat Sayyidah Fatimah ya, setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 bulan berikutnya alas sahih. Lailata as-sulasa li salasin khalauna min Ramadan, yaitu di hari Selasa setelah Ramadan berlalu 3 hari ya. Tahun ke-11 ya, watafana Ali lailan, dan Ali ya radhiyallahu anhu atau biasa disebut karamahu wajha memakamkannya di waktu malam ya. Kama qala Ibnu Daryat mustaq minal fatmi, dan kata Fatimah itu diambil dari kata fatmi yang artinya tercegah atau terpotong, karena Allah Subhanahu wa taala memotongnya atau mencegahnya dari neraka. Kama waradat bihi al hadis fahiya Fatimah bimakna maftumah ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa nama Fatimah itu disebut juga dengan maftumah, yaitu yang terhalang dari neraka. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita untuk menamakan putra-putri kita dengan nama-nama yang kita tahu artinya, Pak. Ya, jangan asal comot, atau kalau memang diberi nama oleh kakeknya atau orang-orang tertentu yang memang kita minta ya untuk memberi nama untuk anak-anak kita, minta dijelaskan artinya. Ya, karena kalau kita nggak tahu ya itu
kelalaian ya, karena nama itu sisipan doa. Nama apa? Sisipan doa. Jangan sampai anak-anak kita ya diberi nama dengan nama-nama yang tidak ada maknanya. Nah, sekarang kan lucu-lucu ya Pak, kita lihat medsos itu ada seseorang namanya waktu maghrib. Oke opo waktu maghrib. Ya nek poso tok sing dinteni wong akeh itu kan waktu maghrib itu ya. Ada Indonesia Merdeka. Nah, ini juga artinya walaupun mungkin yang beri nama punya maksud secara keumuman ya, orang yang mendengar dan yang menyebutnya itu tidak tahu maknanya. Maka kita harus berhati-hati terhadap pemberian nama bagi anak-anak kita ya, termasuk perlu ya dievaluasi nama-nama yang mengandung unsur atau makna yang tidak baik, boleh diganti. Ya, boleh diganti. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa sahabat itu namanya tidak sesuai dengan akidah, bahkan ya tidak cuman syariat, sampai kepada akidah. Ya, Abul Ka'bah, apalagi ya hamba patung itu siapa namanya? Uzza, Abdul Uzza. Nah, ini ya. Ini menjadi nama-nama yang konotasinya atau terstigma negatif, maka harus diganti dengan nama yang lebih baik ya. Kalaupun berbahasa Jawa atau apapun ya, pastikan maknanya baik ya. Tidak ada kendala untuk memberi nama anak kita dengan harus Arab, itu tidak. Tetapi kalau memang harus menggunakan nama-nama non Arab, pastikan arti dari nama tersebut yang baik ya. Inilah sedikit riwayat dari Sayyidah Fatimah yang mempunyai kasus khusus ya di dalam bab haid dan nifas. Beliau tidak pernah haid dan ketika melahirkan nifasnya cuman sebentar, kemudian suci dan kembali menunaikan sholat ya. Ada tambahan, waqala Syarqawi walam ya'is min auladi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dihi illa Fatimah fa innaha asad ba'dahu sitatu ashurin ya. Tidak ada yang hidup ya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putra-putri beliau kecuali Fatimah. Dan beliau Fatimah meninggal setelah 6 bulan kematian atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna sinnal ya'si minal haid isnatani wasituna sanah qamariyah takribiyah ala sahih wa huwa mu'tamadun wakila situna wakila khamsun wa hadha bi'tibaril ghalib fala yunafi ma sarahu bihi man anahu la akhra lisinil haidi fahuwa mumkinun madamat ya hayyatun. Dan ketahuilah masa terputusnya haid dari wanita, kalau bahasa ilmiahnya apa? Terputus dari haid. Menopause ya. Betul, menopause. Monopause ya. Ya, yang betul monopause. Nah, sing krung-krung menopause ya bacaannya salah ya. Terputusnya wanita dari haid ya. Kebanyakan menurut penelitian Imam Syafi'i itu di umur 62 tahun hitungan komariah. Ini kembali ke komariah lagi ya. Jadi semua adat-adat syariat dikembalikan pada penanggalan komariah ya. Dikatakan juga cuma 60 ya. Tidak ada tambahan 2 bulannya. Dikatakan juga 50 dan ini semua adalah keumuman dan tidak dan tidak meninggalkan kemungkinan ya wanita akan tetap mengalami haid selama dia masih hidup ya. Jadi kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu yang menyebabkan haid terputus, Pak. Tapi di waktu kemudian setelah normal kembali itu bisa lancar sirkulasinya. Tapi kalau sudah menginjak umur 60
ya. Ada yang mengatakan situn, ada yang mengatakan khomsun ya. Ada juga yang mengatakan 50 atau 60 atau 62. Kebanyakan dari umur wanita ke 50 sudah mendekati masa putus dari haidnya. Ini rata-rata ya. Maka tidak menutup kemungkinan wanita masih tetap mempunyai sirkulasi haidnya selagi masih hidup. Jadi ada orang yang sepuh tapi masih punya haid, dan itu mungkin sekali ya, karena mungkin organ dalamnya masih fit ya, masih stamina makin bagus dan banyak faktor. Atau ada orang yang kurang dari 50 sudah berhenti haidnya. Ini juga mungkin ya, dengan kasus-kasus tertentu. Maka ya, menurut penelitian dari Imam Asy-Syafi'i, kebanyakan dari wanita ya, setelah diteliti mereka putus masa haidnya di umur ke 50, 60 atau 62 secara rata-rata. Ya, kebanyakan 62 ya, secara rata-rata. Nah, ini sempurna pembahasan masalah haid dari paling sedikitnya durasi atau masa ya haid sampai putus haid dari seorang perempuan di umur 50, 60 atau 62 tahun hitungan komariah. Sampai poin ini dulu, ada yang perlu diulang atau ditambah keterangan sebelum kita lanjut sedikit bab nifas, kemudian pindah pasal ya, pindah pembahasan. Silakan kalau ada. Cukup? Ya, yang bermasalah di sana ya masalahnya. Kita yang di sini nggak ada masalah. Jadi semoga bisa difahami ya, bisa difahami. Kemudian perkataan musannif aqallu nifasi majjatun ya. Perkataan pengarang kitab ini sependek-pendek ya, paling sedikitnya dari masa nifas adalah waktu sebentar ya. Ai daf'atan, yaitu masa yang sedikit, minad dam, dari keluarnya darah, wa fi ibaratin lahdhah, dan juga bisa diumpamakan dengan waktu yang sebentar. Ai annama wajada minhu uqbal wiladati ya. Yang dinamakan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Yakunu nifasan walau qalilan wala yujadu aqallu min majjatun ya. Wala yujadu aqalla min majjatin. Maka ini maca mut aja ya. Min majjatin ya. Yang disebut darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, ini definisi ya. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Paling sedikit dari keluarnya darah nifas itu adalah waktu yang sebentar. Mungkin durasinya dinisbatkan ke waktu sholat. Waktu sholat yang paling sebentar sholat apa? Maghrib atau subuh? Subuh atau maghrib? Hampir sama ya, maghrib dengan subuh hampir sama ya. Sekitar 1 jam atau kurang sedikit atau lebih sedikit ya. Ya, Ibunda Fatimah, Sidah Fatimah Az-Zahra mempunyai masa nifas yang istimewa tadi. Sebentar saja kemudian suci. Ya, setelah mandi dari nifasnya maka Sidah Fatimah kembali menunaikan sholat. Dan ini adalah aqallu aqallu nifas ya, durasi paling sedikit dari nifas yaitu majatun, sebentar saja. Wa ghalabu arba'una yauman wa aksaruhu sittuna yauman. Sedangkan ya rata-rata dari masa nifas seorang wanita adalah 40 hari sampai 60 hari. Selebihnya sama dengan haid yang sudah 15 hari, maka disebut dengan darah istihadhah.
Jelas ya. Jadi kalau ada wanita melahirkan lalu keluar darah sampai 40 hari kok masih keluar, toleransinya itu hanya sampai 60 hari saja. Kalau sudah 60 hari, penghitungan 24 jam, kemudian masih keluar, maka dia wajib mandi dari nifasnya dan melakukan ibadah-ibadah yang wajib bagi dia. Ya, jadi nggak boleh lebih dari 60 hari. Kalau lahirnya sore, berarti 24 jam dari sore. Kan sekarang kelahiran juga sudah detail ya. Lahir jam berapa, terus jam berapa, lewat berapa menit, lewat berapa detik, itu sudah ada penghitungannya dan pencatatannya. Nah, dari waktu itu ya ditunggu sampai 24 jam. Maka selisih 24 jam ini di hari ke-60 wajib mandi dari nifasnya, kemudian melakukan ibadah wajib. Apabila tidak tahu, sebagaimana haid kemarin, ya sudah 15 hari tapi kok belum berhenti, dia nunggu sampai betul-betul bersih, ternyata masih keluar, dia meninggalkan beberapa waktu sholat, maka sholat yang ditinggalkan tadi wajib diqodoi. Paham ya? Nanti bapak-bapak kalau mendapati istri atau keluarganya ya, anak-anak perempuannya yang sudah menikah dan menunggu ya masa haid atau masa nifasnya sudah selesai, diingatkan. Ketoke kok rampung-rampung ki wis pirang dino. Nah, yang teliti biasanya menggunakan kalender dicoret. Yang teliti. Sama dengan meninggalkan puasa ya. Kalau pas haid di bulan Ramadan, wanita-wanita yang detail, teliti, mereka akan menggunakan kalender untuk menjadi penanda. Kayak wingi kayak aku rak poso ping pirang dino. Lho sing rak poso kono kok takon karo aku, malah bingung tuh. Ya kan? Nah, ini jadi apa? Jadi ya masalah baru gitu ya. Maka diusahakan untuk tertib bab syariat. Ya, kalau memang enggak puasa karena haid, ya catat sehari, 2 hari, 3 hari, sampai berapa hari meninggalkan puasa karena alasan haid tadi. Maka setelah Ramadan usai, dia akan mengqodok puasanya dengan pasti. Walaupun kadang-kadang ada baiknya ya. Ketoke aku wis nyaur ping 7, aku utang 7 wis nyaur ping 7, tapi kok kaya sanksi ya. Sesuk tak poso meneh, mbok menawa. Ah, ini jadi enggak nyaman ini, Pak. Ya kan? Dia sudah yakin tidak puasa 7 hari, terus ya sudah qodok 7 hari juga, tapi malah justru muncul keraguan. Nah, ini yang jadi nggak nyaman ya. Maka tinggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya, beralih kepada sesuatu yang lebih tertib. Kalau memang meninggalkan puasa, catat atau pakai kalender. Kalau memang nifas atau haid, catat atau pakai kalender, itu lebih nyaman ya. Yang paling urgent kalau di sini adalah nifas karena waktunya sangat panjang, bisa 40 sampai 60 ya. Jadi kalau enggak dihitung, itu nanti kita jadi jadi enggak nyaman ya. Iki kok rampung-rampung wis pirang dino sih, malah dia tanya, kemarin lahiran tanggal berapa ya? Wah, ini jadi mumet kan? Ya, harusnya setelah kelahiran siapkan kalender untuk berhati-hati untuk pencatatan masa nifas tadi. Setelah selesai 60 hari terhitung dari jam ya, menit, detik kelahiran sampai durasi 24, maka wajib bersuci untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tadi. Ya, mulai tertib ya. Yang baru-baru ya, sing wis do kliwat ya istighfar sing akeh ya. Karena banyak tidak tertibnya biasanya. Nah, maka diperbaiki
yang baru-baru ya atau menjalani masa kehamilan atau baru saja melahirkan mulai tandai. Karena setelah 60 hari waktu terbanyak dari nifas tadi harus segera mandi untuk melaksanakan kewajiban. Dan setelah mandi wajib tadi boleh berkumpul dengan suaminya. Catatannya sebagaimana kita sampaikan kemarin, walaupun masih keluar darah. Ya, jadi sudah halal, sudah boleh untuk digauli ya, walaupun masih keluar darah. Catatannya betul-betul tertib tadi. Kalau haid 15 hari, kalau nifas 60 hari paling banyak ya. Nanti kalau sudah belum sampai masa maksimal tadi ya berhati-hati sampai selesai bersih dulu ya, karena itu adalah tata tertib atau syariat gitu ya. Wa ghalabu arba'una yauman wa aksaruhu situna yauman. Wa dzalika bi istiqra'i Syafi'i radhiyallahu anhu wa uburihi sinina ka uburil haid aksar. Ya, ini semua ditetapkan dalam penelitian Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Dari karya beliau inilah kita bisa memakai sebagai pedoman bahwa ya nifas dan haid ada aturannya dan ada masa atau durasi paling sedikit sampai durasi terbanyak dari masa haid dan nifas tadi. Sampai di poin ini selesai bab nifas dan haid. Ada yang perlu diulang atau ditambahkan? Silakan. Cukup? Silakan. Dibedakan antara mandi nifas dan mandi wiladah ya. Ada dua kewajiban mandi. Ada wajib mandi wiladah, mandi setelah melahirkan. Itu satu syariat sendiri. Dan mandi setelah nifas itu hal yang berbeda. Kecuali nifasnya majatun tadi. Nifasnya hanya sebentar, maka tidak harus niat dua. Tapi hanya niat dari nifas saja sudah cukup. Ya. Niat ingsun adus kanggo sesuci songko nifas. Padahal dia setelah itu baru saja melahirkan, maka sudah selesai. Ya. Sama dengan ada orang yang meninggal. Setelah junub dia haid. Ya, ini bersambung ya. Setelah junub dia haid. Lalu tidak lama kemudian dia melahirkan, dan ketika melahirkan qadarullah wafat. Berarti ada 3 mandi kan? Mandi junub, mandi melahirkan, mandi kematian. Kira-kira ngedusane ping pira, Pak? Ya sekali aja. Bola-bali diadusi kan ya medok to ya. Nah begitu ya. Jadi kalau ada 3 kasus atau lebih bahkan sampai 5 kasus ya, maka cukup dengan 1 mandi. Nah kasus yang biasa beredar di masyarakat itu yang kita tahu mandi wiladahnya. Dia tetap masih menunggu masa nifasnya Pak. Sampai nanti masa nifas selesai dia mandi lagi, mandi nifas namanya. Nah begitu ya. Atau mungkin saya salah persepsi, apa yang dimaksud? Betul. Kalau dari tadi ya, dari karya musannif ini wa ghalabu arbaun yauman ya. Rata-rata. Jadi rata-rata itu tidak umur khusus ya. Artinya begini ya.
Tidak orang semua yang melahirkan itu tidak harus menunggu 40 hari. Ketika memang tidak sampai 40 hari sudah berhenti, dia wajib mandi nifas terus melakukan kewajibannya. Nah, ketika sudah terlanjur maka dia harus mengganti masa tadi, Pak. Dia nifasnya cuma seminggu. Berarti kalau 40 dino juga seminggu kira berapa, Pak? Berapa? 40 diambil 7 ya. 3 ya. Dia harus mengkodok sholatnya yang 33 hari itu. Nah, ini masalahnya ya. Maka laki-laki harus tahu bab seperti ini bukan untuk diamalkan tapi untuk mengedukasi keluarga gitu. Makanya penting wong lanang yo ngaji bab koyo ngene iki. Wah, masalah ketok rasa teko ke sing penting wong wedok. Bukan begitu, Pak. Justru kita harus tahu supaya nanti kalau ada masalah kita bisa mengarahkan ke ranah syar'inya. Jadi orang-orang yang tadi, Pak, menganggap semua nifas itu 40 hari padahal dia cuman punya nifas beberapa hari saja atau kurang dari 40 hari, maka dia harus mengqadha sholatnya yang ditinggalkan semenjak dia suci tadi. Batasannya walayaliha ya, yauman walailan tadi 24 jam. Maka dihitung batas akhir dari dia berhenti sampai 24 jam kemudian. Gitu ya kira-kira. Nah, ini koreksi semua ya para wanita yang ada di sekitar kita ya, kalau memang punya masa nifas yang kurang dari 40 hari, dia wajib mandi kemudian melaksanakan kewajiban ya. Kalau dia masih mempunyai persepsi yo nifas kan 40 dino ya, maka dari yang ditinggalkan sholat wajibnya tadi wajib diqodoi ya. Ini harus jadi edukasi umum. Gitu ya. Cukup? Silakan. Biasanya sekarang musim haji ya, bagaimana antisipasi ibadah haji dengan permasalahan haid? Biasanya orang yang sudah mendaftar lalu mendapatkan giliran kloter untuk berangkat, dia akan berhati-hati dengan sirkulasi haidnya. Maka apabila dipersepsikan sampai di lokasi dan dia harus beribadah, nanti dia pada masa haid, maka biasanya ada tindakan antisipasi dengan cara meminum obat tertentu untuk menunda haidnya. Karena masalahnya dengan jadwal pemberangkatan dan kepulangan, Pak. Kalau dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika memang yang wajib-wajib itu harus ditunaikan sedangkan ada masalah dengan haid, maka ditunggu. Saiki nek ngenteni wong siji loro kan ra sido balik-balik kan, yang kepulangannya nanti bermasalah begitu ya. Nah, maka dari teknologi sudah ada solusi tadi ya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang menghambat ya ibadah manasik tadi dengan cara-cara tertentu. Biasanya minum pil atau disuntik ya. Itu nanti bisa tertunda masa haidnya. Begitu ya. Jadi semua dari yang berangkat kan ada umur ya. Kalau umur sudah monopos tadi ya dia insya Allah aman, gak ada masalah. Tapi yang umur masih produktif ya dia harus tahu tadi, kembali kepada detail tadi kan Pak. Biasanya saya haid tanggal sekian. Itu komariah loh ya. Nanti kalau sudah sampai di sana berarti Dzulqa'dahnya sampai haji kapan? Nanti mulai ibadah haji kapan? Itu kan kita bisa tahu. Oh, ini nabrak haid ini. Maka di waktu itu kita menghubungi petugas
kesehatan atau yang bersangkutan untuk minta diberi solusi tadi. Nah begitu ya kira-kira. Cukup? Tadi alhamdulillah sekarang banyak teknologi yang bisa membantu kelancaran ibadah ya begitu ya. Insya Allah tidak ada masalah dengan haid ketika menunaikan haji ya, tadi bisa diantisipasi. Syaratnya komunikasi, antisipasi. Jangan diem-diem, nanti pas diem-diem ya kena sirkulasi haid, baru ngomong. Nah ini masalah nanti ya. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah sudah tersampaikan bab haid dan nifas sempurna. Insya Allah besok kita masuk ke pembahasan a'dharis sholati ya, udzur yang dimaklumi ketika tidak sholat. Saya kira cukup. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahaladzim. Kita cukupkan dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.